Ushul fikih adalah ilmu untuk beristihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang mampu beristihad, tentulah berbeda antara istihad para sahabat dan istihad para tabi'in, begitupun seterusnya. Kadar keilmuanlah yang mampu memberi bobot pendapat yang didirikannya untuk dipertanggungjawabkan. Jika dalam seseorang beristihad benar maka mendapatkan 2 kebaikan, jika istihadnya salah maka mendapatkan 1 kebaikan. Artinya Islam adalah agama yang penuh rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ushul fikih adalah ilmu untuk beristihad dalam Ushul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas, maka lahirlah ilmu ushul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Prototipe-prototipe ushul fikih demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat beristihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Istihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW kepada masa Rasulullah SAW tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Rayu, Nalar. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma, qiyas, dan istislah, maslahah mursalah, bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal, rayu, yang berupa qiyas dan maslahah. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang menghususkan diri untuk berfatwa dan beristihad, antara lain Sa'idi ibn al-Musayyab di Madinah dan Alkamah ibn al-Qais serta Ibrahim al-Nahai di Irak. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Pada masa periode ini metode ijtihad menjadi lebih jelas dan sistematis. Periode di mana sebelum Imam Syafi'i merumuskan dan menyusun ilmu ushul fikih. Imam Abu Hanifah an-Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, menjelaskan dasar-dasar istinbatnya, yaitu berpegang kepada kitabullah. Jika tidak ditemukan di dalamnya, ia berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak didapati di dalamnya, ia berpegang kepada pendapat yang disepakati para sahabat. Jika mereka berbeda pendapat, ia akan memilih salah satu dari pendapat-pendapat itu dan tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyalahi pendapat sahabat. Dalam melakukan ijtihad, Abu Hanifah terkenal banyak melakukan qiyas dan istihsan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dalam beristihad mempunyai metode yang cukup jelas,
Seperti tergambar dalam sikapnya dalam mempertahankan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum.